Raya Okvita Wanli, saya adalah dosen jurusan psikologi di Universitas Brawijaya. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita sedikit mengenai S2 saya di Belanda. Saya cukup beruntung, saya sangat beruntung, berterima kasih bahwa saya menjalankan SMA saya di Amerika Serikat dan juga S1 saya di Hong Kong University dan juga di Auckland University di Selandia Baru. Saya menjalani S1 saya di luar negeri, di Hong Kong U, dan ketika saya berkuliah di Hong Kong tersebut, saya menemui berbagai macam orang, jadi ada berbagai banyak international student, dan memang kebetulan teman-teman saya kebanyakan datang dari Eropa. Nah, saya sudah melakukan SMA di Amerika Serikat dan juga kuliah di Asia. Nah, saya penasaran dengan bagaimana sih rasanya untuk tinggal di Eropa dan bagaimana pendidikan di sana. Dan setelah selesai S1, waktu itu kebetulan saya baru berusia 18 tahun, jadi saya untuk mencari pekerjaan masih terlalu muda. Akhirnya saya memutuskan untuk melanjutkan studi ke S2 dan juga saya ingin ke Eropa. Nah, di Eropa saya mencari berbagai macam jenis perkuliahan yang berbeda. Itu saya cari hanya online saja gitu ya. Dan saya menemukan salah satu yang cocok, yaitu Master in Brand and Cognition. Karena kebetulan S1 saya Bachelor of Computer Science di Erasmus University of Rotterdam di Belanda. Jadi saya memberikan aplikasi saya itu juga hanya secara online saja. Karena nilai saya cukup baik, akhirnya saya diterima dan saya menjalani S2 saya hanya selama 2 semester atau 1 tahun di Belanda. Memang pengalaman berkuliah di luar negeri itu tidak terlepas dari kotanya di mana kita tinggal, di mana saya tinggal. Jadi saya tinggal di Rotterdam dan juga kampusnya kampus Erasmus University, itu ada di tengah kota. Nah, kegiatan saya sehari-hari yaitu saya berkuliah dan juga bersosialisasi dengan teman-teman. Nah, salah satu hal yang saya sukai di S2 saya ini adalah penggunaan blok semester. Nah, jadi ketika kita berkuliah dulu gitu di S1 itu kan kita kuliah, tapi pada saat kuliah ada banyak mata kuliah ya. Jadi Senin mata kuliah A, Selasa mata kuliah B. Sementara kalau kita belajar di S2 ini, di S2 di Erasmus University itu menggunakan block system. Artinya apa? Anggap kita berkuliah selama 4 bulan. Nah, di 1 bulan pertama kita hanya belajar 1 mata kuliah saja. Jadi dari hari Senin sampai hari Jumat kita berkuliah itu hanya 1 mata kuliah itu. Tapi mata kuliah itu selesai setelah 1 bulan. Nah, saya lebih senang atau sangat senang dengan cara belajar seperti ini karena kita betul-betul bisa mendalami apa yang kita pelajari. Jadi dari hari Senin sampai hari Jumat selama 1 bulan full itu, contohnya misalnya saya mengambil Psychology of Language gitu. Nah, selama 1 bulan full itu kita betul-betul bisa mendalami bagaimana sih efek psikologi bahasa contohnya. Dan kalau kita memiliki beberapa banyak mata kuliah dalam 1 minggu, biasanya kan perhatian kita terpencar ya, kita harus mengerjakan tugas A, tapi kita juga harus mengerjakan tugas B gitu. Kita harus membagi atensi dan diri kita ke banyak mata kuliah. Sedangkan kalau menggunakan block system ini kita bisa fokus ke 1 mata kuliah per bulannya. Nah, jujur saja pengalaman saya waktu S2 itu lebih banyak ke traveling. Jadi itu adalah pertama kalinya saya ke Eropa. Dan memang ada perkuliahan gitu ya, tapi karena negara-negara di Eropa ini tempat-tempatnya sangat dekat, jadi saya cukup terkejut juga ketika saya pertama kali ke Eropa bahwa ternyata saya di Belanda mau ke Prancis itu dekat ya, kita tinggal naik bus aja 5 jam udah sampai di Disneyland Prancis gitu, atau kita hanya butuh naik kereta 6 jam kita sudah sampai di Italia. Nah, akhirnya yang saya lakukan ketika selama 1 tahun saya melakukan S2 adalah saya banyak traveling. Ketika saya Senin sampai Jumat saya berkuliah, Sabtu Minggunya saya traveling. Nah, bahkan ada yang disebut dengan blind booking. Jadi blind booking itu dengan Ryanair Airline, di mana kita membayar 25 euro dan kita akan diberikan tiket pesawat di Eropa atau bahkan di seluruh dunia sampai ke Turki gitu, yang memang pesawatnya masih ada sisa tempat duduk gitu. Jadi kita nggak tahu kita kemana sampai kita sudah beli tiketnya. Dan itu saya coba juga untuk blind booking. Jadi saya pergi ke kota-kota yang mungkin untuk orang lain jarang dikunjungi gitu, tapi saya kunjungi itu karena menggunakan blind booking tersebut. Jadi betul-betul menjelajah Eropa dan waktu 1 tahun itu merupakan masa-masa juga yang paling menyenangkan dan menggembirakan saya selama ini.
rasa program S2 ini agak berbeda ya dengan S3 gitu yang lama durasinya, dan juga materinya cukup mendalami, jadi lebih mendalami daripada S1 tapi tidak sedalam S3. Jadi sebetulnya tidak ada persiapan khusus yang harus dilakukan ketika melakukan S2, mendalami lebih dalam dari yang S1, tapi memang saya sangat anjurkan untuk kalian semua kalau mahasiswa-mahasiswa S1 untuk bisa melanjutkan ke tahap S2 ya. Kenapa? Karena di S1 itu memang hanya pengetahuan basic dan membutuhkan S2 untuk bisa memiliki pengetahuan bagaimana sih cara mengaplikasikan pengetahuan yang saya miliki di S1. Dan kalau di Eropa, untuk bisa bekerja itu harus minimal S2. Dan saya rasa juga untuk pengalaman kalian, untuk pengetahuan kalian di level S2 itu menurut saya pendidikan yang paling menyenangkan. Kenapa? Karena kalau dari S1 kita masih beradaptasi ya, kita dari SMA masih beradaptasi ke perkuliahan, masih harus belajar bagaimana sih cara belajar mandiri. Nah sedangkan kalau S3 itu jujur aja sangat berat. Sementara S2 itu bisa dibilang seperti golden time-nya ya, jadi kita sudah punya pengetahuan, kita sudah cukup percaya diri dengan apa yang kita miliki, dan kita bisa melanjutkan di sesi S2 gitu. Jadi kalau saya harus memilih, kalau saya diminta ulang gitu ya antara S1 sampai S3, saya memilih saya pasti akan mengulang S2 saya karena pembelajarannya itu pas, jadi mendalami tapi tidak terlalu mendalam seperti di S3, jadi melanjutkan ke jenjang S2 itu sangat menyenangkan. Ya, sekian dulu dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya.